Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di lingkungan Benediktus. Marilah kita renungkan bacaan pada hari ini. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja, bab 8, ayat 1-7, dilanjutkan dengan ayat 9-13. Imam-imam membawa tabut perjanjian ke tempat Maha Kudus, dan datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Setelah rumah Allah selesai dibangun, Raja Salomo memerintahkan para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin keluarga Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkat tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raja di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkat tabut Tuhan dan kemah pertemuan, serta segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Sedangkan Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya, yakni di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tempat di bawah sayap kerup-kerup. Sebab kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut, serta kayu-kayu pengusungan dari atas. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, turunlah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga oleh karena awan itu, imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi Ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil. Pembacaan dari Injil Markus bab 6 ayat 53-56. Semua orang yang menjamah Yesus menjadi sembuh. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya Ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar-pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan.
Renungan diambil dari buku Ziarah Batin. Seorang pastor pernah melontarkan sebuah pertanyaan retoris kepada OMK-nya. Mengapa Yesus dicari-cari dan dirindukan? Jawab yang pastor berikan adalah, karena ia memiliki sesuatu. Hal ini sangat lumrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mencari tukang air karena saluran air di rumah kita bermasalah. Kita mencari dokter karena ada seseorang yang sakit dan butuh pertolongan. Kita mencari sekolah yang baik karena anak-anak kita membutuhkan pendidikan yang memadai. Kita mencari dan merindukan sesuatu pertama-tama karena kita membutuhkannya. Dalam bacaan Injil, orang-orang berlari-lari menemui Yesus karena mereka membutuhkan pertolongannya. Mereka mencari Yesus karena mereka percaya bahwa Yesus memiliki sesuatu yang mereka butuhkan. Salomo dan umat Israel membutuhkan rumah Allah karena mereka merindukan kehadirannya. Lalu, bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita juga mencari dan merindukan Yesus? Di masa pandemi ini, ketika banyak kegiatan termasuk misa dan aktivitas kerohanian dilaksanakan secara daring, apakah kita masih merindukan rumah Tuhan, merindukan gereja sebagai tempat kita bersekutu memuji Tuhan? Marilah berdoa. Bapa, semoga kerinduan kami akan sakramen keselamatan dalam diri Yesus Kristus, Putramu, menjadi kekuatan dalam hidup beriman kami. Amin.